Cep kan sebelumnya pernah jadi camat juga ya? Ya. Terus jadi camat, terus kemudian masuk ke Pemda, jadi camat lagi. Dulu sebelumnya camat apa tuh Pak Cep? Kalau saya secara kebetulan, kalau pengalaman sebelumnya udah berapa kali jadi camat? Kalau jadi camat itu, jadi pertama camat Cikesal. Dari camat Cikesal yang notabene itu hampir seluruhnya daerah agrobisnis agrobisnis, petani lah sebutkanlah. Kemudian pindah ke total daerahnya daerah industri. Di mana tuh? Di Pulau Ampel. Oh, pernah jadi camat Pulau Ampel juga ya? Di Pulau Ampel. Kemudian setelah itu masuk di Dinas Pemuda Olahraga Pariwisata selaku sekretaris. Kemudian juga masuk di Dinas Sosial juga selaku sekretaris. Dan 1 Februari 2023 menjadi camat Keragilan lagi. Jadi camat lagi di Keragilan. Ada perbedaan-perbedaan nggak sih Pak? Kalau kayak saya pertama pernah PLT di Tanara, terus kemudian sekarang jadi camat di Waringin Kurung, terasa banget perbedaan lah antara kecamatan Tanara dengan Waringin Kurung gitu. Nah kalau Pak Cep bagaimana tuh? Apa aja perbedaan? Terasa tidak misalnya perbedaan? Ya pasti. Apa? Setiap daerah, setiap kecamatan, lingkungan kecamatan atau desa-desa yang ada di kecamatan itu pasti kultur masyarakat yang ada di pertanian, ya kita fokus bagaimana membangun pertanian yang ada di wilayah situ. Kemudian kalau ya ketemu dengan masyarakat yang industri, bagaimana kita mengkolaborasikan kegiatan-kegiatan kecamatan yang memang industri ini bisa menjadi sumber kesejahteraan bagi masyarakat. Kemudian kalau di daerah-daerah seperti Keragilan ini, Keragilan yang cukup dianggap ya punya variasi lah. Ya, jadi, berarti pertaniannya ada, industrinya ada, nggak kayak tadi itu ya. Jadi masyarakatnya pun itu Keragilan menjadi magnet orang untuk datang. Nah, jadi orang urban datang ke Keragilan dengan membawa adat istiadatnya dari kampung halamannya masing-masing. Ini tentunya menjadi hal yang menarik. Iya, jadi heterogen sekali di Keragilan ini. Sukunya pun dari Indonesia banget. Suku apa hampir ada di sini. Karena kan ada industri juga, jadi banyak yang bekerja di sini dari daerah lain ya. Kemudian Keragilan ini menjadi penyangganya industri-industri di Kibin, juga di Cikande. Ini perumahan berkembang pesat. Nah, sehingga memang desa-desa yang menjadi perumahan itu ada desa Kendayakan, itu ada berapa jumlah komplek ya. Kemudian ada di Cisaid, kemudian ada di Sentul, kemudian di Pematang, kemudian sebagiannya juga ini sudah ada di Desa Duku, dan satu lagi ada yang di Kendayakan. Jadi kita ada 6 desa untuk pemukiman ya, perumahan. Untuk pemukiman. Dan ini menjadi menarik juga. Pemukiman ini mereka datang punya uang dari tempat lain, tempat kerja, datang ke rumahnya, ke tempat tinggalnya, kompleknya aja di Kecamatan Keragilan. Tinggalnya di sini. Nah, tinggalnya di sini. Jadi mereka kan punya uang nih. Belanjanya di sini berarti. Jadi ya, tinggal support bagaimana agrobisnisnya ini bisa jalan. Iya, benar. Kemudian UMKM-nya juga diharapkan berkembang. Dan alhamdulillah UMKM ini kita sudah mencoba memetakan ada beberapa UMKM yang memang sudah lumayan, jadi bisa memberikan nilai positif untuk kesejahteraan keluarga dari sisi perekonomian. Ini besarnya pengaruh Desa Tegalmaja terhadap UMKM yang ada khususnya di bidang handicraft, baik itu anyaman, bambu ataupun non bambu, karena memang pada kenyataannya bukan hanya anyaman bambu saja di sini. Nah, sehingga di anyaman-anyaman yang di luar juga bisa dipasarkan melalui Desa Tegalmaja, dan ini sudah bersinergi, jadi bisa membina, malahan bagian dari masyarakat yang sudah dianggap mahir menjadi tutor baik di wilayah Kecamatan Keragilan mau di desa-desa yang ada di Keragilan maupun di luar. Jadi sudah pelatih ya mereka. Jadi pelatih. Jadi alhamdulillah ini menularkan ilmunya lah ke desa. Jadi manfaatnya itu sudah terasa bukan hanya oleh masyarakat desanya, tapi sudah ke wilayah desa-desa lain di kecamatan termasuk juga di luar. Di luar ya, iya. Nah, berarti untuk tadi tuh saya tarik terkait dengan UMKM ya, Pak Cep. Ya. Nah, untuk program-program UMKM di Kecamatan Keragilan apa aja sih dari Kecamatan
dari Pak Camat ini? Kalau dari kecamatan itu sudah pasti kita memfasilitasi pelatihan-pelatihan, apalagi memang disinergikan dengan kegiatan-kegiatan yang baik itu dari anggaran dana desa maupun yang kita siapkan di kecamatan. Dan alhamdulillah ini sudah berjalan, termasuk juga bagaimana pembinaan kegiatan koperasi yang memang di luar tapi masuk di wilayah kita. Seperti hari ini saya menerima atau menyaksikan penyerahan rumah siap huni karena dibangun oleh koperasi yang memang langsung dihibahkan ke masyarakat gratis. Jadi alhamdulillah, jadi ini kegiatan ini cukup membantu sehingga masyarakat sadar bahwa koperasi itu seperti soko guru perekonomian yang dicita-citakan oleh Bung Hatta. Jadi dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Jadi kemudian bagaimana gotong royong yang dibangun sehingga kalau memang koperasi itu adanya simpan pinjam, dia ngukur minjamnya harus berapa. Tetapi diupayakan karena memang keterbatasan dengan upaya-upaya yang dilakukan oleh masyarakat, masyarakatnya juga harus nabung. Nah sehingga simpan dan pinjamnya itu bagi yang mau simpan harus ngukur diri, bagi yang minjam harus ngukur diri, bagi yang mau nyimpan mangga sekemampuannya juga. Nah ini sehingga pada akhirnya simpanan yang dilakukan itu juga bisa bermanfaat. Termasuk juga kita melakukan pembinaan terhadap perekonomian itu. Ada UPK-nya juga kan untuk meningkatkan. Kita alhamdulillah UPK-nya sudah sekelas dengan Cikesa dengan kecamatan-kecamatan yang lain. Alhamdulillah rankingnya ranking 1. Nah ini menjadi percontohan. Alhamdulillah. Jadi bangunannya sudah punya sendiri. Jadi dana yang berkembang di masyarakat itu udah 3 miliar 600-an lah. Itu. Jadi kita tinggal menghitung bagaimana untuk pelaksanaan kegiatan UPK atau BUMDesma ya. BUMDesma. Ya BUMDesma. Jadi BUMDes bersama. Itu kan idealnya SK-nya sudah ada, UHU-nya sudah ada dari SK Kementerian. Nah sehingga memang tinggal salah satu yang diperlukan itu. Sementara sekarang ini sinergitas desa dalam rangka penyertaan modal yang memang masih kurang, masih belum dimengerti oleh para kepala desa itu. Nah tapi insya Allah setelahnya kita kemarin evaluasi, kayaknya itu di permasalahan di hampir semua kecamatan, termasuk Waringin juga. Nah seperti itulah. Tetapi alhamdulillah mudah-mudahan ini hasil kita rapat musyawarah di MAD kemarin bisa ini pelaksanaan kegiatan ini supporting dana desa penyertaan modal. Sebab sudah karena pasti mereka juga nanti dapat dari penyertaan modal itu nanti dapat keuntungan juga setiap tahunnya kan. Sudah pasti dan itu bisa dimanfaatkan bagiannya. Bagi hasil ya. Iya. Apalagi misalkan desa dengan tidak perlu pusing-pusing memberikan bantuan usaha pada masyarakatnya, titipkan saja di UPK. Kembalikan nanti pakai usahanya untuk masyarakatnya. Masyarakat desanya. Gitu. Mangga kalau jadi seperti mensejahterakan masyarakat juga, mendapat pendapatan juga untuk desa setiap tahun kan ada bagi hasilnya. Ada APBDes-nya, APBDes murni ya dari usaha yang seperti itu. Nah, itu perlu diyakinkan kepada. Nah itu alhamdulillah memang usahanya memang di UPK kita udah berusaha pada bidang-bidang lainnya termasuk juga membantu masyarakat yang berkebutuhan untuk mengirim barang atau menerima barang melalui JNE. Jadi sudah kerjasama dengan itu di samping memang kegiatan-kegiatan lain. Jadi alhamdulillah ini sudah berjalan dan pembinaan UEP-nya usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh SPP simpan pinjam perempuan itu sudah UMK-nya sudah jalan dan memang sudah bisa dipasarkan di mana-mana dan ini sudah punya kualitas. Jadi sinergitas yang dibangun didorong oleh lembaga ini menyatu dan ini menjadi kebanggaan buat masyarakat Keragilan. Alhamdulillah seperti kondisinya. Nah, ada kegiatan apa aja nih Pak Cep? Nyambung Pak Cep. Ya kalau kegiatan yang memang relatif dengan durasi yang sebentar lagi pertama kita menghadapi pemilu ini
membuat kita ya selaku aparatur pemerintah kecamatan bersama Muspika dan seluruh masyarakat itu diharapkan bagaimana menciptakan situasi yang kondusif itu sehingga memang perlu banyak silaturahmi, tetapi silaturahmi itu dalam bentuk kegiatan-kegiatan. Apa aja tuh kegiatannya? Nah, kegiatannya diantaranya kita bagaimana melihat kondisi lingkungan, ya kondisi lingkungan. Yuk kita ajak gotong royong seperti persoalan sampah, kemudian bersih-bersih sampah, kemudian juga bagaimana kita melihat kondisi kekurangan masyarakat terhadap daya beli, kita mengadakan bazar ya. Pasar murah, kemudian bersama dengan Disperindag ya? Oh iya, sudah barang tentu Disperindag. Berapa tadi yang terjual paket? Kalau saya sebetulnya sudah di minggu kemarin 1, kalau cerita paket 2 mobil habis. Begitu datang habis. Apa aja tuh yang primadona? Primadonanya karena mungkin belakangan ini kan harga beras mahal. Dianggap menurut kebiasaan mereka ini menjadi mahal. Sehingga datang beras, datang minyak, datang terigu dan lain-lainnya itu bisa cepat habis. Nah itu jadi sudah sembako ya? Ya lebih cenderung pada sembako. Kemudian tadi pelaksanaan kegiatan kita di tahun ini CSR yang dilakukan bersama Indah Kiat, alhamdulillah sudah 6. Jadi itu menjadi daya upaya kita pun untuk bagaimana silaturahmi melihat kondisi masyarakat. Termasuk juga kemarin saya dapat ramai di di media TV berkenaan dengan Rutilahu yang bukan pada hak miliknya. Jadi ada di bantaran, bantaran Sungai Ciujung. Ini di kita memang baik yang di sepadan jalan maupun di sepadang sungai itu relatif ya memang perlu ada penertiban. Terus gimana? Udah ditertibkan apa mereka? Nah, karena itu tidak pada tempatnya, sementara persyaratan untuk Rutilahu saja yang dari pemerintah atau dari CSR itu harus di tanah sendiri. Alhamdulillah yang itu terjawab karena ada orang yang menghibahkan. Dan kita bangun tidak dengan CSR tapi gotong royong. Terbangunlah rumah. Kemudian untuk hal-hal yang lain, alhamdulillah ya dari CSR itu sudah beberapa perusahaan. Hanya alhamdulillah juga kita dibantu dengan Baznas, kemudian dijawab dengan Perkim. Ini menjadi hal yang sedikit demi sedikit, setahap demi setahap, mudah-mudahan masyarakat itu menikmati rumah yang layak. Ini tentunya karena memang tidak lepas dari program Ibu Bupati lah berkenaan dengan ini bagaimana menciptakan masyarakat, termasuk juga kegiatan-kegiatan yang karena kesulitan dalam hal memperoleh adminduk, ya itu dilatar belakangi karena tidak punya akte nikah, juga kemarin juga udah selesai dilaksanakan. Alhamdulillah ya, 70% isbat nikah dilaksanakan. Walaupun memang terkadang banyak kendala-kendala, tetapi ini perlu disikapi bagaimana kendala itu sehingga memang target kita misalkan 70 pasang, segera persoalan itu kalau bisa diganti-ganti, kemudian carikan upaya-upaya lain. Alhamdulillah. Kemudian juga pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan bagaimana menggerakkan masyarakat, bagaimana silaturahmi itu terbangun dengan baik. Insya Allah besok saya menghadirkan masyarakat 1.200 orang untuk bisa senam bersama. Ini di samping memang secara parsial puskesmas bagaimana untuk KPPS bisa sehat melakukan senam yang dilakukan oleh UPT Puskesmas pengecekan kesehatannya. Untuk masyarakat kader posyandu kita senam bareng dan alhamdulillah ini juga dapat support dari dari Bupati, kemudian dari lembaga-lembaga keuangan yang ada di kita itu juga memberikan bantuan ya untuk door prize dan lain sebagainya. Saya ucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang sudah mendukung pelaksanaan ini. Kemudian juga kegiatan soal persampahan, izin Bu penelitian persampahan ya mungkin sebetulnya ada masyarakat yang siap untuk dijadikan tempat, tetapi mudah-mudahan ini menjadi bagian ke depan untuk dilakukan possibility study karena lahannya ada, mudah-mudahan ini menjadi sebetulnya tadi juga saya sudah sampaikan ke
Pak Dr. Rahmat selaku staf ahli Bupati persoalan sampah ada yang siap dan mudah-mudahan ini bisa direspon. Yang mana nanti saya tunjukkan dan ini ada tokoh yang memang semangat untuk itu. Kemudian jadikan untuk TPS apa itu? Bisa seperti Kibin. Oh, insinerator. Ya, insinerator. Bisa juga mah enggak. Mungkin nanti tetapi mungkin ada durasinya tidak secara terus-menerus. Tapi dalam kurun waktu sekian sehingga memang ada keterbatasan itu bisa ditimbun lagi dan itu bisa menjadi normal lagi. Emang ada... dikeruk dulu gitu bisa karena memang siap. Tapi kita tinggal menghitung kalau misalkan dikeruknya dalam volume sekian ini meter ke bawah, berapa kubikasi yang bisa ditampung. Nah itu menjadi ukurannya. Mudah-mudahan ini bisa terutama untuk menjawab persoalan-persoalan tatkala terjadi ada hal-hal yang di luar normal, abnormal, yang biasa. Nah itu sudah mudah-mudahan ini menjadi solusi. Kok solusi-solusi dadakan, tapi kalau itu menjadikan sudah dilakukan pasibilitas tadi, ini mudah-mudahan bisa ya, bisa jadikan tempat yang tetap. Gitu. Bisa sedikit mengurangi permasalahan mengenai sampah gitu. Jadi tadi soal pekerjaan. Nah, soal pekerjaan pun Adiaksa itu 300 orang Bu butuh tenaga kerja medis. Mangga. Saya nanti mau termasuk juga ini kan rumah sakit jantung kita. Mungkin rumah sakit Adam juga. Nah, ini maka menyerap tenaga kerja itu dari sisi medisnya. Belum lagi kebutuhan tenaga kerja yang lain. Maka pada saat pembahasan itu ya saya sampaikan kebutuhan masyarakat dengan untuk mengurangi angka pengangguran terbuka, solusi yang sederhananya itu mudah-mudahan menjadi bagian perhatian dari lembaga-lembaga yang membutuhkan, manfaatkan tenaga-tenaga lokal sesuai dengan kebutuhan. Iya betul, itu diutamakan lah tenaga lokal. Pak, jadi kalau Pak Encep itu suka dukanya kan udah 3 kali jadi camat. Suka duka Pak Encep jadi camat tuh apa aja sih? Sukanya apa, dukanya apa gitu? Sukanya sudah pasti karena membuka peluang untuk silaturahmi. Iya. Itu luar biasa. Di kecamatan banyak saudara ya. Jabatan ini kita orang-orang itu sepertinya butuh dengan kita dan ini jadi senang gitu ya. Walaupun memang beda dengan di dinas karena selama saya pernah ada di dinas, kita ya katakanlah lewat jam kerja ya pulang gitu. Udah tutup saja, off saja atau memang kalaupun ada kasuistis saja, tidak sebanyak kita di dalam ruangan. Di dalam ruangan. Kalau kita di sini tidak dibatasi hari, tidak dibatasi jam. Istirahat jam 12, nggak ada, bisa menerima tamu kapan aja ya kalau camat ya. Keliling terus ya. Nah kalau dukanya? Kalau dukanya itu. Apa? Jadi tatkala memang badan kita tidak fit, kemudian staf yang kebetulan lagi ada sibuk, ini harus melayani. Nah itu dukanya. Aduh kenapa saya sakit gitu, kenapa saya tidak sempat, padahal ini momen untuk ketemu sudah difasilitasi seperti itu kan kita tidak mengeluarkan modal sebetulnya, kita tinggal datang segala macam gitu. Nah itulah. Kalau sakit mah berarti kita disuruh istirahat dulu. Istirahat. Jangan terlalu diporsir gitu. Wah ini sungguh menarik sekali nih ngobrol dengan Pak Camat Keragilan. Pak Camat ada pesan-pesan nggak tuh untuk pemirsa Camat TV nih, khususnya masyarakat Keragilan? Dalam bekerja tentunya seseorang itu ada keterbatasan. Karena merasakan keterbatasan itu, maka perlu silaturahmi untuk membangun sinergitas yang baik. Lakukanlah silaturahmi. Dengan silaturahmi tidak ada persoalan yang tidak bisa terselesaikan. Kedua, pastikan bahwa kita mengukur diri sehingga tidak ada janji-janji palsu terhadap masyarakat. Lakukan apa yang kita mampu, kemudian selanjutnya kita serahkan hasilnya pada Allah. Ya, berusaha dulu gitu ya, yang penting kalau hasil itu nanti ya. Berarti kan insya Allah hasil tidak akan mengkhianati usaha lah istilahnya gitu. Mudah-mudahan, mudah-mudahan. Makasih banyak nih Pak Encep, Pak Camat sudah ngobrol-ngobrol dengan pemirsa Camat TV. Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan. Ya amin. Salam untuk keluarga semua. Insya Allah amin. Termasuk juga ini mudah-mudahan kru
Camat TV bisa sehat selalu, kemudian bisa menginformasikan, mengedukasi pada seluruh masyarakat, khususnya di Kecamatan Keragilan, umumnya di Kabupaten Serang. Terima kasih atas kunjungannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.